Kerabatan ala Minang mungkinkah digairahkan kembali? Itu satu pertanyaan yang harus kita jawab. Masalah pendidikan adalah masalah yang tiada panah berhenti terlaksana semenjak manusia ada. Tanpa program pendidikan, tanpa ilmu pendidikan, namun pendidikan itu tetap saja berlangsung menuruti pertumbuhan manusia itu. Ia dilakukan dengan jalan saling berintegrasi sesama manusia dan dengan lingkungannya. Begitu manusia lahir, begitu ditimang dan diasuh menurut kebiasaan dan kebiasaan ibu-ibu dan bapaknya secara naluriah, maksudnya secara naluriah, sesuai dengan perkembangan akal dan pikiran manusia itu. Tiba pula masanya dia menginginkan anaknya kelak menjadi seorang yang kuat serba terampil, menjadi seorang yang baik dan bisa berdiri sendiri dalam mendayung bahtera kehidupannya. Maka dibimbingnya lah anaknya menurut yang diinginkannya. Secara tidak sadar ia telah berbuat merumuskan tujuan pendidikan menurut kemauan dan kemampuannya yang serba empiris. Jadi keinginan orang tua menyiapkan anaknya menjadi dewasa yang kuat, terampil, baik dan mandiri itu disimpannya baik-baik dalam pikirannya yang disebut dengan niat dan tidak pernah ia lapihkan. Lagerfeld, seorang ahli pendidik, tentang niat pendewasakan anak itu berpendapat, mendidik ialah mempengaruhi anak dalam usaha membimbing anak itu supaya menjadi dewasa. Tentu dewasa dalam arti luas dan dengan sengaja. Niat-niat dalam mendewasakan anak itulah yang menjiwai proses berlangsungnya pendidikan itu. Biasanya apa yang diniatkan itu maka menurut itulah hasilnya. Selanjutnya dihubungkan dengan syarat bahwa sesungguhnya umat Islam telah mempunyai pegangan tentang niat, yaitu adanya penegasan Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim mengatakan, sesungguhnya amal-amal itu tergantung kepada niat, dalam kurang ditentukan oleh niat, titik kurang, dan manusia yang itu akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Maka siapa yang bertindak ijrah kerana panggilan Tuhan dan Rasulnya, tindakannya itu akan diterima oleh Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang bertindak ijrah kerana panggilan dunia, ia akan mendapatkan keuntungan duniawi. Dan siapa yang bertindak ijrah tersebab dari inginkan perempuan, akan dapatlah ia kawin dengan perempuan itu. Penegasan Rasulullah itu masih tetap segar menjadi pedoman, tidak akan pernah luntur dan meliputi sado perbuatan karena sejalan dengan jalan pikiran manusia yang fitrati itu. Ulang kembali, sejalan karena sejalan dengan jalan pikiran manusia yang fitrati itu. Pada hakikatnya, apa yang diperoleh dan dicapai sekarang itu oleh tiap-tiap manusia sebagai hasil perbuatannya.
sesungguhnya tidak terlepeh dari niat tertanam dalam hatinya pada waktu sebelumnya. Kesimpulannya bahwa kehidupan manusia itu adalah sebenarnya rangkaian dari rentetan niat-niat yang telah siap dalam hati seseorang atau sekelompok orang. Proses perjuangan manusia dalam mencapai tujuan dan merealisir niatnya itu tidaklah selalu menempuh jalan yang lurus, kadangkala baliku-liku, sempat dan berbatu-batu sehingga tidak bisa nyebut. Untuk itu perlu disiapkan mental, perencanaan yang matang, dan menyiapkan tenaga untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang dipilihnya bila salah langkah dan dikemudikan oleh orang-orang secara gegabah dengan niat yang berbeda, tentulah akan terjadi pembenturan satu sama lainnya. Perbenturan seorang dengan seseorang, kelompok dengan kelompok lainnya karena berbeda niat dan prinsip.